Pemirsa di rumah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, memanjatkan puja pula kepada Allah yang Maha Kuasa, dan senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan kita terus-menerus memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Pemirsa di rumah, tema kali ini adalah Islam sebagai rahmat lil alamin. Menarik sekali karena Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini pada dasarnya mubasysyira wa nazira, kabar yang menggembirakan, kabar yang sangat memberikan kecerahan, kebahagiaan, kesuksesan, tidak hanya di dunia tetapi kelak juga di akhirat. Nazira juga sebagai peringatan. Salah satu ayat yang sering kali diungkap berkaitan dengan rahmat ini adalah surat Al-Anbiya 107. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat Al-Quran adalah rangkaian mutiara yang terindah, yang setiap huruf-hurufnya mengandung makna yang tidak ternilai. Bahkan setiap huruf itu dijamin akan mendapat pahala. Satu huruf sama dengan satu kebaikan. Jadi ketika seseorang membaca ayat Al-Quran, ya, ayat apapun juga, maka di situ telah menyimpan, telah menanam, telah menyimpan tabungan. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Nah, oleh karena itu satu ayat yang tadi dibacakan, wa ma arsalnaka, dan sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah, illa kecuali rahmat, kecuali rahmat bagi alam semesta. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas tema Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Baiklah pemirsa di rumah, kita lanjutkan pembahasan tentang Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah, di studio telah hadir Dr. Haji Deden Suhenar MSI sebagai Rektor Universitas Al-Ghifari yang akan menjelaskan tema Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Pak Ustadz, tema kita kali ini adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin, merujuk kepada surat Al-Anbiya 107. Bisa dijelaskan secara penafsiran para ulama.
berkaitan dengan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Kuswari, para pemirsa di rumah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa di situ adalah waw isti'naf, artinya tidak harus selalu diterjemahkan dan, karena dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia Pak Kuswari. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dan itu kan di tengah, dan ini di awal ayat, maka wama di situ langsung saya terjemahkan. Ma di situ adalah makna fi, artinya tidak. Jadi tidak semata-mata arsalnaka itu fi'il madi, arsalna na sebagai fa'il di situ mengacu kepada Allah. Tidaklah kami, dan di situ kaminya adalah Allah, mengutus ka di situ adalah Nabi Muhammad. Dhamir muttasil yang mengacu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah semata-mata kami mengutus engkau Muhammad illa, kecuali rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat, untuk menebar kasih sayang lil alamin, bagi seluruh alam. Alamin adalah jama' mudzakkar salim dari alam. Kalau alamnya satu itu alam, tapi kalau banyak bisa alamin, atau dalam surat Ar-Rahman itu a'lam. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, di situ menggunakan jamak taksir. Tapi kalau dalam ayat ini surat Al-Anbiya ayat 107 menggunakan jamak mudzakkar salim. Ayat ini hanya terbangun dari 25 huruf, tapi ayat ini menjadi fondasi Pak Kuswari, menjadi fondasi bagi misi Islam. Jadi misi Islam adalah untuk menebarkan kasih sayang, untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya alam manusia, tapi juga termasuk alam makhluk hidup, termasuk alam benda-benda mati di sekitarnya. Sehingga kita memiliki misi untuk menyebarkan kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia. Sebagaimana Rasulullah mensunnahkan, mau menyembelih hewan saja ditajamkan pisaunya agar tidak terlalu menderita, agar tidak terlalu lama sakit. Apalagi kalau kita menyangkut kepada sesama manusia. Tentu jangan sampai kita bersikap, berperilaku bertentangan dengan misi kita untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu mau sholat berjamaah ke masjid subuh-subuh, bawa kantong kresek berisi sampah. Sampah dilempar begitu saja, masuk ke dalam selokan, terbawa oleh air hujan. Gara-gara sampah kita menjadi banjir satu kelurahan, menjadi banjir satu kecamatan. Sholat berjamaahnya insya Allah berpahala, tapi bisa jadi dosanya lebih besar karena kita memadorotkan orang lain. Akibat perbuatan kita orang lain terganggu menjadi kebanjiran. Sebagai contoh lain, bapak-bapak yang merokok, ibu-ibu juga mungkin ada di antaranya. Hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan menyebarkan orang lain teracuni oleh asap rokok kita. Apa yang kita lakukan bertentangan dengan misi kita. Hati-hati, tentu jangan sembarangan merokok, jangan sembarangan membuang sampah di mana saja. Jangan sembarangan kita berkata, bersikap, berperilaku. Karena dalam salah satu hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah muslim yang mampu menyelamatkan ucapannya dan mampu menyelamatkan tangannya untuk tidak mengganggu orang lain.
Jangan sampai kata-kata kita kerap kali menyinggung orang, menyakitkan orang. Perbuatan kita kerap kali usil, mengganggu orang lain, membuat orang lain tidak nyaman. Itu bertentangan dengan misi keislaman kita. Bahkan dalam ibadah sekalipun kita hati-hati. Walaupun yang dilakukan adalah membaca Al-Quran, ketika pada saat orang lain sedang tertidur nyenyak, jam 3 subuh misalnya Pak Kuswari, kita semangat membaca Al-Quran, tapi mengganggu tetangga, terganggu oleh bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran kita insya Allah berpahala, tapi bisa jadi dosanya lebih besar karena kita mengganggu orang lain yang sedang tidur. Misalnya kita menggelar pengajian, sholawatan dan sebagainya, hati-hati pengeras suaranya, jangan terlalu keras, dikeluarkan sampai terdengar satu RW, satu RT. Karena ada orang lain yang sedang sakit, ada orang lain yang sudah sepuh, yang perlu dijaga. Jangan sampai perbuatan kita bertentangan dengan misi Islam kita untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Ibadah sosial di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Bagaimana ketika ada salah seorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memiliki seorang tetangga wanita yang solihah, ibadah mahdohnya, sholatnya rajin, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunat, zakatnya, bacaan Al-Qur'annya, saumnya yang wajib maupun yang sunat dia tunaikan. Tapi mulutnya suka mengganggu tetangganya, ya Rasulullah. Mulutnya suka menyakitkan kepada orang lain, nyelekit dalam bahasa kita barangkali. Ucapannya itu suka nyelekit kepada orang lain. Ma ra'yuka ya Rasulullah? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, hiya finnar. Ibu itu akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dosa sosial itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, padahal ibadah ritualnya hablum minallahnya bagus. Jadi kita jangan bangga dulu dengan ibadah sholat kita, jangan bangga dulu dengan ibadah saum kita, dengan bacaan Al-Quran kita. Jika kita menjadi troublemaker, jika kita menjadi penyebab orang lain terganggu dengan ucapan kita, terganggu dengan perbuatan kita, hati-hati, bisa menyebabkan terjerumusnya kita ke dalam neraka jahanam akibat dosa-dosa sosial kita. Para pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam bagaimana ibadah sosial itu harus menjadi prioritas daripada ibadah ritual. Ketika kita akan sholat berjamaah ke masjid itu sunat, tapi ketika akan ada tamu itu wajib kita menerima tamu. Misalnya Pak Kuswari, kita mau sholat berjamaah ke masjid, tapi tiba-tiba ada tamu, mana yang didahulukan? Terima tamu dulu, karena menerima tamu itu wajib. Dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati, hendaklah memuliakan, bukan hanya menghormati, hendaklah memuliakan tamunya. Jadi kita sholat berjamaahnya ditunda, atau mungkin kalau memungkinkan kita ngobrol dulu sebentar, kita ajak tamunya untuk sholat berjamaah di masjid, dua-duanya kita dapat. Ketika seorang dokter mengoperasi pasien misalnya, hari Jumat sudah adzan zuhur sudah berkumandang, tidak lantas kemudian maaf kepada pasiennya, walaupun belum selesai dioperasi, saya mau Jumatan dulu ditinggalkan. Tidak, selesaikan operasinya demi kemanusiaan, demi menyebarkan rahmat bagi seluruh alam itu. Kemudian baru nanti itu sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur. Jadi Islam itu agama yang sangat luar biasa, Pak Kuswari, untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Dan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan misi keislaman kita itu. Jadi jangan sampai kita soleh secara ritual tapi tidak soleh secara sosial. Ibadah mahdoh kita bagus, hablum minallah kita bagus, tapi hablum minanas kita kurang baik. Bahkan hubungan kita dengan alam di sekitar kita menjadi kurang baik. Tentu kita harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minanas. Demikian barangkali Pak Kuswari.
Pemirsa di rumah, sangat menarik sekali pembahasan tentang Islam sebagai rahmat. Tetapi Pak Ustadz, tadi ada ayat yang sangat menyentuh kepada pemirsa di rumah dan seringkali bertanya, Allah dalam surat wa ma arsalnaka wa illa rahmatal lil alam. Itu tadi disebutkan nahnu di situ. Allah menyebutkan dengan nahnu, dengan kami, ya. Nah, nanti Pak Ustadz bisa dijelaskan, ya. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita ingin tahu bagaimana kata kami di dalam Al-Quran atau nahnu, yang itu disebutkan juga sebagai pernyataan Allah. Mengapa Allah menyatakan kami di dalam Al-Quran? Jangan kemana-mana pemirsa di rumah, tetaplah di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Pemirsa di rumah, kita lanjutkan pembahasan tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tadi telah disinggung satu kata yang sangat menarik di dalam Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengungkap atau menyebut dirinya sebagai kami. Tadi dalam surat Al-Anbiya 107 itu, wa ma arsalna, di situ ada kata-katana, itu adalah nahnu. Dan mengapa Allah menyatakan dengan nahnu, padahal di situ kami? Dan seringkali publik atau pemirsa di rumah bertanya, kalau menyatakan kami berarti kan banyak. Nah, ini pemahaman yang harus betul-betul dipahami dan dimengerti oleh kaum muslimin, ya. Nah, oleh karena itu silakan Pak Ustadz itu dijelaskan tentang nahnu yang seringkali di dalam Al-Quran banyak disebutkan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak Ustadz. Baik Pak Kuswari dan pemirsa di rumah, jadi kadang-kadang Allah di dalam Al-Quran itu kata gantinya menggunakan ana dan kata nahnu. Ketika di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah menggunakan nahnu dan di situ dhamir muttasil. Nah, wa ma arsalna, tidaklah kami. Itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah memiliki fungsi li ta'zim, untuk pengagungan. Jadi sebagaimana kalau kita mengatakan kami memohon kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dibanding dengan saya, itu kami itu memiliki makna yang lebih sopan, yang lebih halus. Itu li ta'zim menurut para ahli balaghah. Kemudian yang kedua, menggunakan kata nahnu karena juga ada keterlibatan di dalam menyampaikan risalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sendirian. Jadi bukan berarti Allah itu banyak Pak Kuswari, ya. Tapi dalam menyampaikan risalahnya, menyampaikan wahyunya, ada keterlibatan yang lain, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga dalam banyak ayat Al-Quran ketika menggunakan nahnu, itu hampir bisa dipastikan ada keterlibatan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang digunakan adalah nahnu, bukan ana, gitu Pak Kuswari, ya. Nah ini dalam banyak Al-Quran juga, misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Nah, karena yang menurunkan Al-Quran memang betul dari Allah, tapi ada peran wahyu. Yang menurunkan wahyu di situ melalui malaikat Jibril, sehingga menggunakan dalam ayat yang lain itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Begitu Pak Kuswari, ya. Ya. Kemudian tadi saya ingin menambahkan bahwa bagaimana Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka kita harus senantiasa memelihara ucapan kita, perbuatan kita, jangan sampai mengganggu orang lain Pak Kuswari, ya. Dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, misalnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159,
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hai Muhammad, seandainya kamu, lau di situ adalah menggunakan kata pengandaian yang tidak terjadi. Perumpamaan tapi tidak terjadi. Artinya tidak mungkin terjadi. Tamanni di situ sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Artinya tidak. Seandainya engkau fadhon ghalidhal qalbi, seandainya engkau berlaku kasar, ghalidhal qalbi, dan keras hati, lan faddu min haulik, maka pasti orang-orang itu akan lari dari sekitarmu, kata Allah. Artinya Nabi Muhammad itu lemah lembut, tidak keras hati, tidak kasar. Dan inilah barangkali yang seringkali dinyatakan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, ayyuhan nas afsus salam, wahai orang-orang, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Jadi kalau kita menyebarkan salam, Bagus Suari, bukan hanya di mulut, tapi kita sampai di hati. Bagaimana kita menyebarkan kedamaian, kita mendoakan keselamatan bagi orang lain. Jangan iri, jangan dengki, jangan hasud kepada orang lain. Afsus salam, wasilul arham, kata Nabi, dan sambungkan tali silaturahmi. Bahkan menyambungkan tali silaturahim bukan hanya kepada orang yang menyambungkan tali silaturahim kepada kita, bahkan kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita sekalipun, kita harus tetap berbuat baik. Kalau dalam hadis lain Rasul menyatakan, ahbib godibaka, cintai orang yang membencimu. Ini yang susah pada hari. Kita mampu mencintai orang yang membenci kepada kita. Kalau kita memang berbuat baik kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita, itu tidak aneh. Kalau kita mau memberi kepada orang lain yang suka memberi kepada kita, itu tidak aneh. Tapi bagaimana akhlak ahli surga itu harus luar biasa. Jadi kita mampu memberi kepada orang lain yang kikir kepada kita mampu berbuat baik kepada orang lain yang tidak berbuat baik atau berbuat jahat kepada kita sekalipun. Dan inilah akhlak ahli surga. Kata Nabi, silman qata'aka, sambungkan tali silaturahim walaupun kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Dan Pak Kuswari, bagaimana kalau kita memperhatikan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke Taif. Rasulullah itu dilempari oleh orang-orang Taif, kemudian sampai Rasulullah itu terluka parah. Bahkan malaikat Jibril sampai menawarkan, Muhammad, mau diapakan mereka? Mau diturunkan azab apa untuk mereka? Tapi apa kata Nabi? Ampunkan saja, mohonkan saja ampunan kepada Allah bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, oleh karena itu lanjutan dari surat Ali Imran ayat 159 tadi itu, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita itu maafkan. Dan ini dalam ilmu kesehatan modern ditemukan bahwa orang-orang yang tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, orang-orang yang sering mendongkol kepada orang lain, sering hasud, sering benci kepada orang lain dan disimpan di dalam hati, biasanya menjadi penyebab penyakit-penyakit yang berat. Kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, adrenalin meningkat, asam urat meningkat, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus belajar memaafkan. Itu bermanfaat bukan hanya bagi batiniah kita dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, tentu juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Wastaghfir lahum, kemudian kata Allah, dan mohon ampunkan untuk mereka. Jadi kita harus senantiasa kalau kita beristighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa kita, kita juga harus senantiasa berupaya memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang lain. Oleh karena itu salah satu doa Rasulullah itu adalah Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa orang lain itu, orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita mendoakan orang lain. Jangan sampai kita itu egois, hanya berdoa untuk diri kita.
tapi tidak berdoa untuk orang lain. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan doa yang lebih mustajabah itu adalah doa yang ala dhahril ghaib, yang tidak diketahui oleh orang lain. Saya mendoakan Pak Kuswari, tapi Pak Kuswari tidak tahu. Saya doakan untuk kebaikan Pak Kuswari, untuk keberkahan Pak Kuswari. Itu insya Allah itu mustajabah dan jangan dikasih tahu. Ketika saya ketemu Pak Kuswari kemarin saya doakan Pak Kuswari loh, nggak perlu, supaya mustajabah doanya. Nah ini Pak Kuswari. Jadi bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin, sangat sesuai betul dengan fitrah kebutuhan manusia. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Saya memakai baju ini, ada kancing, ada bajunya, ada kainnya, ada bordilnya. Melibatkan beribu-ribu orang yang terlibat dalam baju yang saya bikin ini. Dan inilah bahwa kita itu nggak bisa hidup sendirian. Nah, oleh karena itu bagaimana kita didorong untuk senantiasa sholat berjamaah, dan pahalanya berjamaah itu lebih besar daripada sholat sendirian, karena kita itu adalah makhluk sosial. Dan bagaimana dalam Islam itu ibadah-ibadah sosial terkait dengan ibadah-ibadah ritual. Selesai kita sholat, kita mengucapkan salam, doakan orang-orang yang berada di sebelah kanan kita, kita doakan orang-orang yang berada di sebelah kiri kita. Selesai kita ibadah saum, kita membayar zakat. Ibadah saum itu hablum minallah, tapi diakhiri dengan ibadah zakat fitrah, itu hablum minannas itu. Dibagikan untuk orang-orang yang kurang mampu, untuk orang fakir, orang miskin, orang gharibin, dan seterusnya. Kita selesai melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu hablum minallah, tapi diakhiri dengan menyembelih hewan kurban atau menyembelih dam. Jadi ibadah ritual kita hablum minallah diakhiri dengan hablum minannas. Dan inilah Islam sebagai rahmatan lil alamin yang harus senantiasa kita ingat-ingat. Kata Nabi, bagaimana khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita upayakan kita bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berhaji, tidak perlu ingin berulang-ulang naik haji. Gunakan mungkin dananya untuk membantu orang lain, kerabatnya yang butuh, membuka lowongan kerja, lapangan pekerjaan, bikin usaha kecil-kecilan, sehingga ada orang lain yang terlibat, yang ikut bekerja. Itu jauh lebih baik daripada terus-menerus melaksanakan ibadah haji, karena itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi sekarang Pak Kuswari ya sudah ada larangan dari Departemen Agama untuk tidak boleh sekarang ini untuk haji berulang-ulang. Jadi kalau cukup yang satu kali saja. Cukup satu kali. Karena antriannya di Kota Bandung, apalagi sekarang ini ibadah haji ini sudah sampai 11 tahun lebih 11 tahun untuk bisa melaksanakan. Untuk bisa melaksanakan ibadah. Pemirsa di rumah, sangat menarik pembahasan kita. Silakan yang akan bertanya, sudah ada nomor teleponnya. Tapi ini banyak SMS yang masuk Pak Ustadz ini. Salah satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Rina ini menanyakan apa bedanya rahmat, rahman, rohim, hidayah. Ini Pak Ustadz bisa dijelaskan ini. Ya. Baik. Itu Ibu Rina ya yang bertanya melalui SMS. Rahmat itu isim masdar. Isim masdar kalau dalam struktur bahasa Inggris itu gerund. Isim masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi yang disebut rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu. Rahmat. Kalau rahman itu adalah sifat musyabahah bismil fa'il. Sifat musyabahah yang menyerupai isim fa'il, yang artinya kalau rahman itu pengasih, rahman. Kemudian ar-rahim akar katanya sama, itu sifat musyabahah bismil fa'il juga. Ar-rahim itu pengasih. Kalau penyayang dengan pengasih beda. Kalau penyayang seperti orang kafir disayangi oleh Allah, diberikan rezeki. Orang-orang yang tidak taat beribadah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dikasihi. Maaf, terbalik. Yang itu kalau Ar-Rahman itu adalah pengasih. Jadi orang-orang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki semuanya juga tanpa terkecuali. Orang yang ibadah dan tanpa beribadah dikasihi oleh Allah.
Tapi belum tentu disayang. Kalau orang itu bermaksiat, dibiarkan saja. Kemudian sampai terus-menerus maksiat dan tidak terungkap saja, itu tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian tadi ada kata hidayah ya Pak Kuswari. Hidayah adalah bagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu diberikan kepada kita wujudnya yang paling jelas dalam bentuk ayat kauniyah, dalam bentuk ayat-ayat Qur'annya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu adalah hidayah, jelas dalam surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu dengan hidayah itu akar katanya sama. Bermakna hudan itu adalah hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Beda rahmat dengan hidayah. Kalau rahmat itu adalah kasih sayang Allah, tapi hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai barometer kehidupan kita untuk selamat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nama orang Rahmat Hidayat itu luar biasa. Rahmat Hidayat, yang dapat rahmat dan hidayah juga menjadi doa tentu dari orang tuanya. Itu Pak Kuswari ya. Iya. Silakan pemirsa di rumah yang akan bertanya, nama telepon sudah ada, tapi juga SMS ini masuk lagi Pak Ustadz. Ini pertanyaannya dari Ibu Kartika di Cianjur, ini menanyakan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, tetapi mengapa ada hukum rajam, ya? Ada hukum potong tangan dalam Islam itu, ya. Tapi sebelum menjelaskan, silakan pemirsa di rumah. Halo, halo, ya halo, ya. Ya, baik Pak Kuswari. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin, tapi mengapa ada orang yang bersalah misalnya, itu berzina dihukum rajam? Apakah itu bertentangan dengan misi Islam? Tidak. Justru hidup yang sebenarnya kan nanti di akhirat. Ketika seseorang itu berzina, atas kasih sayang Allah justru dibersihkan dosanya sejak di dunia ini, diantaranya dengan hukum rajam. Dan itu bukan berarti Islam itu kejam, tapi bagaimana Islam itu justru kasih sayang, karena melindungi yang lain yang di luar pelakunya. Jadi lebih preventif agar orang-orang itu jerak dan tidak berani lagi untuk melakukan perbuatan zina, sehingga itu menjadi takut orang lain tidak melakukannya. Dan hukum rajam pada zaman Nabi hanya terjadi satu kali Pak Kuswari ya. Jadi sebenarnya mencegah terjadinya perbuatan. Itulah sebagai rahmat sebagai Islam itu. Iya. Pemirsa di rumah, sangat menarik sekali pembahasan kita tentang Islam sebagai rahmat. Tetaplah jangan kemana-mana, di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Baiklah pemirsa di rumah, kita lanjutkan pembahasan tentang Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Pemirsa di rumah silakan yang akan bertanya interaktif, sudah ada nama teleponnya, tapi juga dipersilakan untuk yang mengirim SMS interaktif, ini sudah banyak yang masuk. Juga dari Garut, ini pertanyaan dari Ibu Ika. Mana yang lebih penting, apakah ibadah kepada Allah ataukah ibadah kepada sesama manusia? Mungkin tadi ingin dijelaskan lagi nih, ya. Baik. Apakah lebih utama ibadah mahdoh atau ghair mahdoh? Hablum minallah dan hablum minanas. Tadi mungkin ingin dijelaskan lagi, Pak Ustadz ya. Ibu Ikah di Garut. Ya. Sebentar Pak. Ya, silakan. Halo. Ya. Halo Bu. Halo. Iya silakan. Pak Ustaz. Ya. Abi di Sumarang. Iya. Kan Abi mulai dikandung dan anak, anak kan bujangan gitu, pupus gitu Pak Ustaz. Mohon. Hanya nanti pas kita nanti yang nikah gitu. Aku Abi beda di nikah teh.
sebuah rencana abdi teh mau abdi teh disarioskeun gitu ka ahli teh ari teh ngantunkeun gitu anu namanya 50 ditenang gitu Pak Ustaz eta teh upami gitu misalnya gitu kumahanya Pak Ustaz di akhirat teh itu anjeunna teh nyono gitu Pak Ustaz. Atur nuhun Ibu. Mangga Ibu atur nuhun. Waalaikumsalam. Tah, itu Ibu Anggi di ujung Berung, putranya tadinya rencananya setelah Lebaran mau dinikahkan, tapi Allah ternyata berkehendak lain, jadi sudah terburu wafat. Pertanyaannya, apakah di akhiratnya bagaimana? Itu kan belum menikah. Jadi Ibu Anggi insya Allah di akhirat itu Allah mempersiapkan jodoh bukan hanya kepada orang yang sudah menikah. Orang yang belum menikah pun disiapkan oleh Allah pasangan-pasangan. Kalau dalam surat Al-Waqiah itu wahurun in, itu wanita-wanita yang berparas jelita. Tapi tentu kalau bagi wanita itu laki-laki yang tampan gitu. Wahurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu seperti yang berkilauan, yang tidak liar pandangannya, yang tidak seperti wanita di dunia yang mata duitan. Kalau laki-laki mata keranjang. Dan insya Allah jadi ibu jangan khawatir, walaupun putra ibu di dunia tidak sempat menikah, insya Allah di akhirat nanti ada pasangannya. Jangan khawatir ya Bu ya. Jangan khawatir. Yang menjomblo di dunia juga kan banyak yang tidak laku, tapi insya Allah selama memang memiliki tiket, ibadahnya bagus, bisa masuk ke dalam surganya Allah, insya Allah itu termasuk paket yang akan disiapkan di surga nanti. Bu Ika ya begitu. Itu Bu Inggit. Tadi tentang pertanyaan dari Bu Ika itu, iya, ya, dari itu Garut. itu tentang ini, apakah hablum minallah dan hablum minanas? Itu ingin lebih dijelaskan. Dari Ibu Ika dari Garut, jadi hablum minallah dengan hablum minanas itu sama-sama penting, Bu. Sama-sama penting. Akan tetapi kata Pak Yusuf Al-Qardawi, ketika terjadi perbenturan hablum minallah dengan hablum minannas, itu mana yang harus didahulukan? Hablum minannas. Misalnya begini, biasanya ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat Pak Kuswari, misalnya di jalan ada ibu-ibu tertabrak ojek, ibu-ibu itu terkapar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tolong ibu-ibu yang tertabrak ojek itu, kemudian sholat Jumatnya nanti ganti dengan sholat zuhur. Jadi hablum minallah dibelakangkan, hablum minannas didahulukan. Dan dalam banyak kasus itu terjadi, bagaimana hablum minallah itu tidak menjadi lebih prioritas daripada hablum minannas. Misalnya ketika kita saum, bagi orang yang sudah tua renta, yang sudah uzur, batal saum dan tidak mungkin lagi mengkodok, hablum minallah saum itu diganti dengan hablum minannas dengan membayar fidyah. Membayar fidyah bagi orang yang membutuhkan. Jadi hablum minallah diganti dengan hablum minannas. Jadi Ibu Ika, baik hablum minallah maupun hablum minannas sama-sama penting. Nah, akan tetapi kalau kita melihat dalam banyak kasus hablum minannas itu harus lebih prioritas daripada hablum minallah. Jadi jangan sampai terjadi misalnya kalau di ini Pak Kuswari ya, kalau di tanah suci di sekitar Ka'bah banyak orang yang ingin mencium hajar aswad tapi sikut kiri sikut kanan gitu ya. Mencium hajar aswad itu sunat. Sementara menjaga tangan kita untuk tidak mengganggu orang lain itu wajib. Jadi jangan sampai karena kita berambisi, yaitu kaitannya dengan hablum minallah kan sunnah gitu. Tapi banyak orang yang lebih mengutamakan mencium hajar aswad, tapi kemudian sikut kiri, sikut kanan banyak orang yang terinjak, terzalimi oleh perbuatan kita. Ini jangan sampai terjadi tentunya seperti itu. Banyak orang misalnya ketika akan sholat berjamaah di masjid, lari ke masjid, ada orang yang terlewati, kita pupuntenan acan begitu ya Pak Kuswari. Kita mentang-mentang merasa paling soleh, merasa sebagai ahli ibadah, tapi kita hubungan kepada sesama manusia kurang baik. Nah ini tentu jangan sampai terjadi. Jadi hablum minallah dengan hablum minannas sama-sama penting, tapi kalau terjadi perbenturan Allah lebih fleksibel. Ketika sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, ketika saum diganti dengan fidyah.
Intinya hablum minallah bisa diganti dengan hablum minannas dalam banyak contoh, tapi tentu tidak semuanya. Intinya hablum minallah jangan dianggap ringan, hablum minannas jangan dianggap ringan. Jangan juga kita ekstrim. Yang penting membaik aja kepada orang, sholat ditinggalkan, saum yang wajib ditinggalkan, yang penting mah asal hati-hati gitu. Itu juga nggak benar, karena hablum minallah menjadi fondasi akidah kita, tauhid kita menjadi fondasi dari amal ibadah kita. Apalagi kalau ibadah sholat itu adalah tihangnya agama. Walaupun kita berbuat baik kepada orang lain, kita tidak sholat, tentu juga itu tidak benar. Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Silakan Anda. Ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Mbak Alo. Iya. Iya. Ustaz, Iya. mau bertanya. Iya. Itu buat suami gitu, nanti di surga disediakan bidadari yang cantik. Iya. Apakah itu bidadarinya istri yang sekarang bukan? Ya. Atau sebaliknya, kalau istri nanti disiapkan yang ganteng gitu bidadara. Betul. Apakah itu suaminya yang sekarang di dunia gitu? Iya. Ya, makasih Pak Subhanallah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali. Seringkali ada pertanyaan begitu tuh di Iya. masyarakat itu ya. Jadi kalau nanti bagi suami di surga disediakan bidadari. Nah, apakah bidadarinya ibu? Nah, kalau sama-sama soleh dan solihah, ibu insya Allah itu ibu yang menjadi bidadarinya. Karena dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surat Al-Insyiqaq itu. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, itu orang-orang yang akan masuk surga. Itu akan dimudahkan hisabnya dan akan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang keluarganya ketika di dunia, termasuk dengan pasangannya. Itu penafsiran para ulama. Dan insya Allah ibu juga nanti mendapatkan bidadaranya itu adalah suami ibu yang ada sekarang. Tapi mungkin ada yang berpikir, aduh rugi rugi atau bidadarinya kalau yang ini mah, bidadaranya rugi kalau yang ini. Insya Allah kalau sama-sama soleh dan solihah, bagus Wahri, casingnya diganti. Jadi casingnya bukan yang beda ini lagi ya. Insya Allah beda lagi casingnya. Jadi yang ganteng, yang cakep tentu di surga itu tidak ada tua, tidak ada yang renta, tidak ada yang tidak cantik dan tidak cakep gitu. Jadi insya Allah ibu kalau sama-sama soleh, sama-sama solihah akan dikumpulkan kembali, kata Allah nanti wayang palibu ila ahlihi masruro, dikumpulkan dalam keadaan gembira nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersukaria ya. Begitu ya. Ya. Itulah pemirsa di rumah ya, jawaban yang insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali ya. Ya silakan. Halo. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Ya. saya mau bertanya. Iya. Ini masalah ketika kita di akhir hayat meninggal dunia itu kan dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Itu udah tentu katanya kalau husnul khotimah itu masuk surga. Iya. Tapi Pak Ustadz, bagaimana kalau dosa-dosanya yang udah sebelum meninggal dunia yang udah dia lakukan, bagaimana itu? Dosa-dosanya Bu ya? Iya, dosa-dosanya Iya. apa diampuni karena akhir hayatnya husnul khotimah Pak Ustadz. Iya, iya. Ya. Pak Ustadz boleh satu lagi? Boleh Bu, silakan kalau kurang Ini puas banyak. Bu. Barusan saya dengar dari Pak Ustadz. Iya. Kita kan kalau nanti pada yaumul hisab itu ditimbang ya, Iya. apabila catatannya yang Baik. baik lebih berat sebelah kanan itu masuk surga. Itu juga saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana kalau misalnya kan sebelumnya tuh ada dosa-dosa yang telah diperbuat apa diampuni Allah. Kalau timbangan kita yang baiknya lebih berat Pak Ustadz. Iya. Ya cuma itu mungkin Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada dua pertanyaan Ya. Pak Ustadz Deden Dua ini. pertanyaan tapi sebenarnya bisa jadi satu. Jadi intinya kalau seseorang itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dosa-dosanya yang telah lalu? Termasuk bagaimana kalau catatan amal itu kan lebih berat yang baiknya daripada yang buruknya, bagaimana kaitannya dengan dosa-dosa? Sebetulnya pertanyaan ibu bisa menjadi satu. Kalau seseorang itu sudah bertobat, ibu dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya, maka insya Allah dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syarat tobat kalau dosa yang menyangkut kepada Allah itu 3. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa itu. Dan kita yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan berganti yang buruk itu dengan yang baik, yang tidak baik menjadi baik. Itu bertobat. Teman-temannya yang tidak baik menjadi teman-temannya yang sekarang ini teman-teman yang baik. Bertobat. Intinya kalau benar-benar bertobat, insya Allah itu ibu. Tapi kalau menyangkut hablum minan nas, jangan lupa harus meminta maaf kepada sesama manusia. Silakan ada. Iya, silakan pemirsa di rumah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, dengan Ibu siapa? Dari mana? Ibu Ami di Kinhopsek. Iya, silakan Bu. Begini ya, Ustaz ya. Iya. Saya kan menikah itu 2 kali. Iya. Kalau yang pertama itu kan meninggal, Ustaz Iya. ya. Kalau cara melihat waktu meninggalnya itu kelihatannya itu Husnul Khotimah gitu ya, Ustaz. Sampai sekarang saya udah menikah lagi. Tapi yang sekarang itu kebalikannya gitu, Pak Ustaz. Sekarang masih ada gitu, tapi kayaknya itu susah gitu kalau diajak benar itu. Gimana ya Ustaz ya? Kalau misalnya nanti kalau misalnya saya itu udah nggak ada gitu, ntar katanya berpasang-pasangan itu saya itu ikut yang mana gitu. Nah, iya. Jadi itu aja Bu. Satu lagi ya Ustaz ya. Boleh, silakan Bu. Saya itu berkali-kali minta pisah gitu Ustaz. Tapi dia itu nggak mau gitu, susah gitu untuk ngerain sayanya gitu. Apa saya berdosa terus aja minta cerai gitu Pak? Iya. Itu ya Ustaz ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah Ibu Ami akan dijawab oleh Ustadz Deden. Pak, itu pertanyaannya. Ya, baik, yang pertama Ibu dulu pernah punya suami yang pertama tapi wafat ibunya. Suami pertama soleh, kemudian ibu berganti suami dan sekarang ini suaminya dalam pandangan ibu kurang baik, bahkan ibu sudah meminta untuk bercerai. Nah, kalau meninggal dunia ibu nanti dipasangkan dengan yang mana? Itu menurut para ulama bahwa insya Allah dipasangkan dengan suami pertama ibu. Suami pertama ibu tidak menikah lagi kan? Berbeda kalau suaminya tidak meninggal dunia, suaminya menikah lagi itu berbeda. Jadi percerai kalau ini meninggal dunia. Dan ibu insya Allah kalau ibu sama-sama suaminya soleh, ibu solihah, itu dikumpulkan nanti dengan suami yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ibu merasa kurang nyaman dengan suami yang ini dan ibu kerap kali memohon untuk bercerai. Nah, bagaimana itu? Apakah tidak berdosa? Ibu selama ibu memang merasakan ketidaknyamanan, memang talak itu sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Tapi tentu talak itu menjadi sesuatu yang bukan tabu untuk dilakukan jika memang betul-betul ibu merasa tidak maslahat. Jadi boleh ibu meminta bercerai itu boleh, bahkan mengajukan gugatan. Mengajukan gugatan itu boleh. Kalau ibu sudah tidak lagi nyaman berumah tangga. Tidak lagi merasa nyaman. Iya, itulah ya Ibu ya, Bu Ami ya. Silakan. Halo pemirsa di rumah. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu, dengan siapa? Dengan nama Allah di Binong. Iya, silakan Bu. Ini Pak Ustadz. Iya. Saya mau nanyain. Iya. Saya kan pernah kawin. Ya. Saya sebelum kawin itu kan udah punya rumah 2, punya usaha toko. Terus saya kan kawin. Tapi suami saya ngebantunya ya kadarnya aja. Nah sekarang dia kan udah meninggal 2 tahun yang lalu. Gimana pembagian harta warisan? Sedangkan saya nggak punya keturunan, Pak Ustadz. Mohon dijelaskan dan pembagi warisannya gimana ya Pak Ustaz? Tapi dia nggak kerjanya nggak full gitu, hanya sekedar membantu aja. Yang lebih berbenahnya saya Pak Ustaz kerjanya, dan saya punya ahli waris simpanan ada gitu, tapi kayak kebun kelapa sawit 7 hektar udah dikasih kembali kepada ahli suami saya. Saya nggak ngambil peliputan. Nah tapi yang harta saya, yang dari saya masih sebelum kawin, nggak dibagiin.
Bagaimana menurut penjelasan cara Islam? Mohon Pak Ustaz dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, silakan Pak Ustaz. Ya. Jadi itu yang dibagi waris itu adalah harta suami, harta suami atau harta yang hasil bersama. Tapi kalau ibu sebelum menikah itu sudah punya harta, itu tidak termasuk yang dibagikan. Walaupun harta itu dikelola bersama-sama, suami ikut mengelola, itu tidak punya hak suami karena itu memang harta ibu. Kemudian yang dibagikan itu adalah harta suami. Yang harta suami, ibu ketika suami meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, maka tidak memiliki anak, Bu ya, tidak memiliki anak, ibu berhak untuk mendapatkan setengahnya, tapi dari harta suami, bukan dari harta yang tadi yang dibawa oleh ibu. Nah, ibu berhak untuk mendapatkan setengahnya, sisanya itu untuk ahli waris yang lain. Mungkin kalau masih ada orang tuanya, kalau masih ada saudara-saudaranya, kakak dan adiknya ya. Kakak adiknya, gitu, saudara-saudaranya itu berhak untuk mendapatkan warisan dari suami ibu yang meninggal dunia. Tapi ibu, kalau suami misalnya tidak ada yang bisa dibagikan karena hartanya adalah harta ibu, ibu jelaskan bahwa ini adalah harta bawaan ibu. Jadi suami tidak membawa apa-apa. Lihat saja posisinya. Baik, terima kasih. Barangkali Pak Kuswari silakan di akhir pertemuan ada kesimpulan. Ya. Pemirsa di rumah, ini pertanyaan melalui SMS banyak sekali yang kami terima dari Cianjur, dari Sumedang, dari Purwakarta, tapi belum bisa kami memberikan penjelasan karena insya Allah di minggu depan hari Kamis lagi Ustadz Deden akan memberikan jawaban. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bahwa pada prinsipnya kita sebagai manusia di muka bumi ini harus menjadi rahmat bagi siapapun. Hidup kita, ucapan kita, perilaku kita harus indah dipandang oleh orang lain. Tidak membuat pertengkaran, tidak membuat permusuhan, tidak berkata yang buruk, tidak berkata yang busuk. Karena kembali, siapa yang berkata buruk, itulah cerminan diri orang itu buruk. Siapa yang berkata baik, cerminan orang itu baik. Jadi pada prinsipnya, Islam sebagai rahmat adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa di rumah, mari kita tutup dengan doa. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka.